Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 161. Para preman keluarga Wang sama sekali bukan lawan Long Zaitian. Serangan Long Zaitian sangat kejam, dan setelah Long Zaitian melukai beberapa orang dengan serius, preman keluarga Wang tidak berani melangkah maju. Sungguh lelucon, pria ini seperti iblis, begitu banyak orang mengepungnya, dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Selama orang-orang yang mendekatinya, mereka jatuh ke tanah. Sepertinya mereka terluka parah. Trak-trak. Long Zaitian meraih lengan seorang preman keluarga Wang, seolah-olah dia tidak meraih lengan, tetapi tebu, ketika dia memutarnya, ada jeritan mendesis. Apa? Jeritan bergema di seluruh restoran, dan ketika semua orang melihat adegan ini, rambut mereka berdiri. Ini terlalu kejam. Orang ini benar-benar pria yang kejam. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi dia juga kejam. Mereka yang telah bertemu dengan Long Zaitian pada dasarnya jatuh ke tanah dan tidak akan pernah bisa bangun lagi. Terlihat betapa beratnya pukulan Long Zaitian. Preman keluarga Wang lainnya ragu-ragu ketika mereka melihat adegan ini. Situasi di depan mereka sangat jelas. Pada dasarnya, siapapun yang maju akan mati, dan pistol menembak burung pertama, dan tidak ada yang ingin mati di depan. Bung, itu kejam, pria sejati. Cek-cek, sakit melihatnya. Menakutkan, apakah orang ini tahu seni bela diri? Mengerikan. Para penonton memuji satu demi satu. Semakin banyak penjahat keluarga Wang mendengar komentar seperti itu, semakin putus asa yang mereka rasakan di hati mereka. Melihat Long Zaitian, matanya penuh ketakutan, seolah-olah pria di depannya bukan manusia, tetapi iblis. Ketakutan itu datang dari dalam. Apakah ada orang yang mencari kematian? Long Zaitian memiliki niat membunuh di matanya, dan nadanya dingin dan asli. Jika itu 5 tahun yang lalu, sama sekali tidak mungkin bagi yang disebut preman keluarga Wang ini untuk pergi dari sini hidup-hidup. Hanya saja itu bukan 5 tahun yang lalu, dan naga saat ini bukanlah naga yang 5 tahun lalu. Begitu kata-kata provokatif Long Zaitian keluar, para preman keluarga Wang itu bahkan lebih takut. Aku hitung 3, jika kamu tidak pergi, maka jangan pergi. Long Zaitian memandang preman keluarga Wang dengan acuh tak acuh, dan nadanya dingin dan asli. Ketika para penjahat dari keluarga Wang mendengar kata-kata itu, saraf tegang mereka langsung mengendur. Begitu kata-kata Long Zaitian keluar, mereka hanyalah burung dan binatang yang berserakan. Keluarga Wang sampah, dengan sekelompok orang, benar-benar terlihat seperti anjing. Seperti anjing. Apakah kamu menghina anjing? Mereka bahkan tidak sebaik anjing, mereka menjijikkan seperti tikus. Menindas orang dengan kekuatan, menindas yang lemah, keluarga Wang ini benar-benar luar biasa, benar-benar memalukan. Ini sangat pantas, kali ini saya berhasil. Ketika semua orang melihat ini, ada banyak diskusi. Reputasi keluarga Wang di kota Linji yang tidak terlalu baik. Akibatnya, reputasi keluarga Wang bahkan lebih tak tertahankan. Setidaknya, apa yang terjadi di sini jelas bagi semua orang. Orang-orang dari keluarga Wang tersebar, pada saat ini, Kai Sengmei juga berada di antara kerumunan dan ingin pergi secara diam-diam. Hantu malang yang bermarga Long ini hanyalah iblis, dan sekarang dia menemukan bahwa dia tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. Tapi sekarang setelah aku bangun, itu jelas sudah terlambat. Saya tidak tahu kapan, Long Zaitian telah datang ke depan, menghalangi jalannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya dapat memberitahu Anda, saya dari keluarga Wang, Anda tidak dapat menyentuh saya. Juga, suami saya akan segera datang, jika saya memiliki masalah, dia pasti akan tidak membiarkanmu pergi. Kai Sengmei sudah memiliki terlalu banyak jalan, dan hanya bisa menggantung kata-kata ini di bibir. Long Zaitian mendengarkan kata-kata ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan ada senyum jahat di sudut mulutnya. Ternyata keluarga Wang hanyalah sekelompok pecinta makanan. Keluarga Wang tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Wanita bodoh ini sudah berakhir. Artinya, bukan karena dia memiliki keinginan yang rendah untuk bertahan hidup, tetapi dia memiliki masalah dengan otaknya. Bisakah kamu berbicara tentang orang miskin sepanjang hari tanpa masalah dengan otakmu? Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berbicara dan menunjuk. Mereka semua menantikan untuk melihat bagaimana Long Zaitian akan menangani apa yang disebut keluarga Wang ini. Siapa suamimu, bahkan jika itu adalah keluarga Wang? Kamu bisa pergi dan mencari tahu bagaimana keluarga Sun dan keluarga Guo menghilang. Sebuah keluarga, tidak peduli seberapa besar itu, akan selalu ada orang yang bisa menghancurkan apa yang dipanggil keluarga besar dalam semalaman. Long Zaitian berdiri di depan Kai Sengmei, nada suaranya dingin dan otentik. Kata-katanya tidak membawa emosi apapun, seperti mesin yang kejam. Suara tanpa fluktuasi emosional memasuki telinga Kai Sengmei, yang membuatnya merasa sedikit kedinginan di hatinya. Anda, karena ketakutan, Kai Sengmei tidak tahu harus berkata apa saat ini, karena dia menemukan bahwa apa yang dia katakan sepertinya tidak berguna. Karena ibuku miskin, kamu pikir dia lemah dan bisa diganggu. Bahkan jika kamu menamparnya, dia tidak akan berani melawan, kan? Long Zaitian bertanya dengan nada datar. Kai Sengmei merasa setiap kata mempertanyakan hatinya, membuatnya gemetar dan gelisah.
Kai Seng Mei ketakutan oleh mata Long Zaitian, dan terkejut dengan situasi Long Zaitian. Aku hantu malang di mulutmu. Ingat satu kalimat, ada beberapa hantu malang di dunia ini yang tidak bisa kamu provokasi. Long Zaitian berdiri di depan Kai Seng Mei, merendahkan, dengan nada dingin dan asli. Apa? Siapa, berani menyentuh istriku? Pada saat ini, raungan gemuruh datang dari luar toko. Mendengar suara ini, pandangan penuh harapan melintas di mata Kai Seng Mei. Kamu sudah selesai, suamiku ada di sini. Hahaha, kamu hanya hantu yang malang. Mari kita lihat bagaimana suamiku membersihkanmu hantu malang yang mati. Hantu malang yang mati, bukankah kamu sangat pandai? Kamu harus berlutut dan menjilat sepatu ibuku. Setelah Kai Seng Mei mendengar suara ini, ketakutan di hatinya juga berkurang. Tiba-tiba, dia menjadi sombong lagi. Pada saat ini, kerumunan memberi jalan, dan kursi roda didorong masuk dari lorong. Hanya ada satu orang yang duduk di kursi roda. Satu lengan dan satu tangan mungkin patah. Mereka hanya bisa diikat dengan perban di leher dan dibalut di sekitar kepala mereka dibalut, di antara tulang rusuk, ditahan dengan peralatan medis. Meskipun orang ini tidak dibungkus menjadi mumi, itu bisa dianggap sebagai setengah mumi. Istriku, wanita cantik seperti itu dipukuli olehmu hanya karena dia menabrak hantu malang yang mati. Omong kosong apa? Apakah masih ada hukum surga? Orang di kursi roda meraung keras saat dia didorong masuk sebelum dia melihat Long Zaitian. Meskipun dia sudah terbungkus menjadi setengah mumi, itu tidak mempengaruhi raungannya sedikit pun, bahkan di kursi roda, auranya tidak lemah sama sekali. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, suara mereka semua diturunkan. Seberapa suci suami Kai Seng Mei ini? Kedengarannya dia sangat kuat. Bab 162. Kursi roda itu terhuyung-huyung menembus kerumunan, didorong masuk, dan mendekat. Semua orang bisa melihat bahwa orang di kursi roda itu sedikit gemuk dan mengenakan gaun rumah sakit. Kakinya mungkin patah, dan mereka difiksasi dengan pelat baja. Orang tidak bisa tidak berdiri, dan ada botol gantung yang tergantung di kursi roda. Melihat postur ini, semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Teman ini juga cukup keras. Untuk menghasilkan banyak uang bagi istrinya, dia bergegas dengan botol gantung. Selain itu, gaun ini terlalu menakutkan untuk ditulis, dan hampir setengah lumpuh, dan dapat berbicara dengan sangat arogan. Suamiku, Wu Ho, akhirnya kamu di sini. Aku diganggu. Kamu lihat aku dipukuli seperti ini, Wu Ho. Kamu harus membelaku. Kai Seng Mei bergegas menemuinya, ingus dan air mata. Jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak ada orang yang memukul Anda yang bisa melarikan diri. Ayo, tunjukkan padaku, bajingan mana yang memukulimu, suami, aku akan membelamu. Pria gemuk di kursi roda itu menghibur, dengan sedikit kesombongan di matanya. Pengawal di belakangnya mendorong kursi roda dan berjalan bersama Kai Seng Mei. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 pengawal, yang terlihat sangat perkasa. Suamiku, ini dia, bajingan malang ini, dia yang memukuliku, dia tidak hanya memukuliku, tetapi juga pengawal keluarga Wangku. Banyak orang terluka parah olehnya. Kai Seng Mei menunjuk Long Zaitian dan berbicara tanpa henti, dengan kebencian yang mendalam di matanya. Pria parubaya di kursi roda melihat ke arah yang ditunjuk Kai Seng Mei, dan matanya kebetulan melihat senyum jahat Long Zaitian. Ketika pria parubaya di kursi roda melihat Long Zaitian, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia berdiri dari kursi roda sambil menghela nafas. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga tercengang, apa yang membuat seseorang dengan kaki patah berdiri dari kursi roda. Suamiku, ada apa denganmu, bukankah kakimu patah? Bagaimana kamu bisa berdiri? Melihat ini, Kai Seng Mei sedikit penasaran. Suaminya mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Kaki, tangan, dan tulang rusuknya patah. Sekarang dia berdiri dari kursi roda dengan bantingan. Dia sangat bingung. Wang Chonglin, aku tidak melihatmu selama 2 hari. Apakah kamu semakin menjanjikan? Ternyata dia adalah istrimu. Aku memukuli istrimu. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan seringai di sudut mulut Long Zaitian, dia berkata ringan. Kamu. Wajah Wang Chonglin langsung memucat, kakinya melunak, dan dia jatuh ke tanah. Bos, suami, pengawal di belakangnya dan Kai Seng Mei tidak tahu mengapa Wang Chonglin bereaksi begitu keras, jadi mereka buru-buru membantu Wang Chonglin dari tanah. Suamiku, ada apa denganmu? Kai Seng Mei sangat bingung dan bertanya. Apakah dia memukulmu? Kembali di kursi roda, Wang Chonglin menunjuk ke Long Zaitian dan bertanya, dan tangannya sedikit gemetar ketika dia berbicara. Memikirkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dia masih sangat ketakutan, pria di depannya hanyalah iblis, orang gila. Ya, bajingan malang ini yang memukuli saya dan orang-orang dari keluarga Wang kami. Suami, kami harus membunuhnya dan memberitahu dia siapa yang memiliki keputusan akhir di kota Linjiang. Ketika Kai Seng Mei mendengar kata-kata itu, dia menambahkan lebih banyak detail, menatap Long Zaitian, penuh kebencian. Kamu berlutut untukku. Wang Chonglin berteriak keras, dan langsung mengejutkan Kai Seng Mei di sampingnya. Ya, berlututlah untukku, kamu bajingan malang, suamiku ada di sini hari ini, kamu mati hari ini.
Kamu berlutut untuk meminta maaf, aku dalam suasana hati yang baik, dan kamu dapat membiarkan atau pergi. Kai Sengmei juga setuju, meneriaki Long Zaitian, tetapi ketika Long Zaitian menyaksikan adegan ini, sudut mulutnya menggelitik, merasa sedikit lucu. Kenapa aku menyuruhmu berlutut? Apakah kamu gila, atau kamu tuli? Wang Chonglin meraung keras lagi. Apakah kamu mendengarnya? Hantu malang yang mati, tidak bisakah kamu berpura-pura tidak bisa mendengarnya? Kai Sengmei berkata lagi, tetapi reaksi Kai Sengmei membuat Wang Chonglin sangat marah. Wang Chonglin berjuang untuk berdiri dari kursi roda lagi. Ayo, keluarkan botol ini dari tubuhku. Wang Chonglin merasa bahwa dia akan mati karena marah, dan dia putus asa. Mendengar kata-kata itu, pengawal itu bergegas dan melepaskan jarum di punggung tangan Wang Chonglin. Suamiku, bunuh bajingan malang ini dan biarkan mereka naik. Kakimu patah, apa yang kamu lakukan berdiri? Kai Sengmei sedikit bingung. Suaminya masih peduli padanya. Kakinya patah dan mencoba berdiri. Dia sedikit tergerak. Plak, Wang Chonglin berdiri, menghabiskan seluruh kekuatannya, dan menamparkan wajah Kai Sengmei. Kai Sengmei ditampar, dan seluruh orang tercengang. Persetan denganmu, Kai Sengmei, untuk apa kamu memprovokasiku? Kamu sangat ingin mati, aku belum ingin mati, mengapa kamu sakit? Wang Chonglin marah dan berteriak keras. Melihat adegan ini, Long Zaitian hanya tersenyum. Dia ingin melihat kemana adegan selanjutnya. Melihat Wang Chonglin menamparkan wajah Kai Sengmei dengan tamparan di wajahnya, penonton yang makan melon tercengang. Brengsek, untuk apa ini? Naskahnya tidak ditulis seperti itu. Belokan ini agak terlalu cepat, aku merasa sedikit pusing. Hahaha, menarik, semakin menarik. Semua orang senang ketika mereka melihat ini. Wang Chonglin, kamu gila, mengapa kamu memukulku? Apakah kamu ditabrak mobil dan menjadi gila? Mengapa kamu memukulku? Kai Sengmei berkata dengan ekspresi bingung. Belokan ini terlalu cepat, dia tidak bisa berbalik, mengapa selalu dia yang dipukul, dan selalu wajahnya yang dipukul. Ada apa denganmu? Otakmu sakit, Tuan Long, bisakah kamu memprovokasi itu? Wang Chonglin duduk kembali di kursi roda dan berteriak keras. Apa-apaan ini? Dia baru saja dipukuli dan berencana untuk membalas dendam di masa depan. Sekarang istrinya telah memprovokasi pembunuh ini lagi. Kamu gila? Dia hanya hantu yang malang, kamu takut dengan hantu yang malang. Apakah kamu seorang pria? Kamu memarahi, bahkan kamu memukulku. Wow. Kai Sengmei tercengang, pasang surut kehidupan begitu mengasyikkan. Ayo, biarkan nyonya berlutut dan minta maaf kepada Tuan Long. Wang Chonglin sangat marah sehingga dia memarahi. Hal macam apa ini? Apa yang tidak mudah diprovokasi, dan sebenarnya memprovokasi bintang jahat ini? Nyonya maafkan kami. Beberapa pengawal berjalan. Wang Chonglin, apakah kamu seorang pria? Kai Sengmei menangis dan mengutuk, tapi dia berlutut, merasa sangat sedih dan sangat terhina. Jika kamu tidak ingin mati, maka minta maaf kepada Tuan Long. Tidak masalah apakah aku laki-laki atau tidak. Yang penting kamu bisa hidup. Hidup lebih penting dari apapun. Ketika seseorang mati, tidak ada yang tersisa. Wang Chonglin menunjuk Long Zaitian dan berkata kepada Kai Sengmei. Dia dipukuli oleh Long Zaitian dan berjalan melewati gerbang neraka. Awalnya mengira itu hanya beberapa tulang rusuk yang patah. Tetapi setelah diperiksa, ditemukan bahwa seluruh tubuhnya hampir tidak berguna. Bab 163. Kalian suami istri benar-benar pasangan yang serasi. Mereka berdua bermuka anjing, menggertak yang baik dan takut akan yang jahat. Menggertak yang lembut dan takut yang keras, menggertak yang lemah, dan mengandalkan sedikit uang. Mereka sungguh pasangan yang baik. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan otentik. Kata-kata memalukan seperti itu jatuh di telinga Wang Chonglin, tapi dia tidak berani membantahnya sama sekali. Dia mengerti kengerian Long Zaitian. Ini bukan eksistensi yang bisa dia provokasi. Hanya dapat mengandalkan kekuatan di dalam keluarga Wang. Namun, kebutuhan mendesak sekarang adalah keluar hidup-hidup dari sini. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Selama dia bisa keluar, penghinaan yang dideritanya hari ini dapat dilunasi 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Tuan Long benar. Wang Chonglin mengertakkan gigi. Minta maaf pada Tuan Long, cepatlah. Wang Chonglin memandang Kai Sengmei dan meraung. Kai Sengmei ketakutan setelah diteriaki seperti ini, dan sedikit ketergantungan terakhir di hatinya hilang. Tuan Long, saya salah, saya tidak seharusnya menghormati Anda, saya seharusnya tidak. Kai Sengmei berlutut di tanah, suaranya agak rendah, dia tidak bisa mengerti. Dia jelas-jelas hantu yang malang, mengapa ini terjadi? Suaminya selalu terbiasa dengannya, mengapa dia memperlakukannya seperti ini hari ini? Hancurkan salah satu lengannya, biarkan dia memiliki ingatan yang panjang, dan jadilah orang yang rendah hati di masa depan. Long Zaitian berbalik, nadanya dingin dan otentik. Tuan Long, bisakah? Wang Chonglin mendengar kata-kata itu dan berkata, tidak, Anda memutuskan, atau saya akan melakukannya sendiri dan mematahkan lengannya. Ketika saya melakukannya, itu tidak sesederhana mematahkan satu tangan, tetapi menghapus dua tangan, sepenuhnya menghapus jenis itu. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli.
Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tersentak. Orang ini terlalu kejam, kejam, gila. Ini adalah anggota keluarga Wang, seseorang yang mempermalukan keluarga Wang dapat dipermalukan sedemikian rupa. Bukankah dia takut pada balas dendam keluarga Wang? Ayo, potong tangan nyonya. Wang Chonglin mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Ketika Kai Seng Mei mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung pucat, tubuhnya lemah, dan matanya kosong, seolah-olah seluruh tubuhnya telah kelelahan. Apa? Kemudian, jeritan tragis datang, bergema di seluruh toko, karena Kai Seng Mei tidak dapat menahan rasa sakitnya, dan Kai Seng Mei langsung pingsan. Mendengar teriakan itu membuat hati semua orang bergetar. Itu terlalu kejam. Dia benar-benar kejam. Dia melakukan apa yang dia katakan. Siapa orang ini? Bahkan keluarga Wang takut padanya. Wang Chonglin memiliki beberapa status dalam keluarga Wang, setidaknya beberapa orang telah mendengarnya, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Itu adalah situasi yang tragis sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Gu Qinglian, yang duduk di belakang, menutupi mata Long Xiaoxi, sementara dia mengalihkan pandangannya, untuk tidak melihat adegan tragis di tempat kejadian. Long Yuner dan Li Ping di samping juga tampak sedikit terkejut, yang terlalu menyedihkan. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu di kota Linjiang di masa depan. Lebih baik tidak memikirkan balas dendam, jika tidak, kamu hanya akan mati lebih buruk lagi. Jangan berpikir bahwa keluarga Wang adalah pendukungmu, bahkan jika aku sendirian, dunia ini tidak ada yang bisa menahannya. Juga, semua kerugian di sini akan dikompensasi olehmu. Long Zaitian memegang tangannya di belakang, nadanya acuh tak acuh dan asli. Ketika Wang Chonglin mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pengawal keluarga Wang juga membantu Kai Seng Mei dan membawa mereka pergi bersama. Terima kasih banyak, Tuan Long. Aku pergi dulu. Wang Chonglin sangat sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan tidak berbicara. Dengan sekelompok orang, Wang Chonglin baru saja pergi. Cek cek cek, itu menakutkan. Dua kelompok orang dari keluarga Wang datang, satu kelompok lumpuh, dan kelompok lainnya pergi begitu saja. Tidak, dari mana asal orang ini? Bahkan Wang Chonglin takut padanya. Meskipun Wang Chonglin adalah sampingan dari keluarga Wang, dia juga memiliki posisi yang tidak buruk dalam keluarga Wang. Kebanyakan orang tidak akan berani menyinggung perasaannya. Semua orang membicarakannya, dan mereka menjadi penasaran dengan identitas Long Zaitian. Semuanya, kegembiraannya sudah berakhir, beri aku Zhang Suki wajah, semuanya kembali. Juga, apa yang kamu lihat hari ini, tolong jangan sengaja membuat pernyataan, apalagi menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Pada saat ini, Zhang Suki keluar dari belakang dan berkata kepada semua orang. Mendengar kata-kata ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Apa-apaan ini? Orang-orang dari keluarga Qin juga keluar untuk membersihkan tempat kejadian Tuan Long ini. Keberadaan macam apa Tuan Long ini, yang bahkan bertarung di toko keluarga Qin, dan keluarga Qin masih melindunginya. Kata-kata Zhang Suki mengandung terlalu banyak informasi, dan semua orang merasa bahwa mereka tidak dapat mencernanya. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Zhang Suki, mereka semua membubarkan diri, karena kegembiraan itu memang telah selesai. Tuan Long, di pihak keluarga Wang, apakah Anda perlu saya untuk menyapa? Lagi pula, orang-orang yang memindahkan mereka mungkin tidak akan menyerah. Pada saat ini, Zhang Suki berjalan menuju Long Zaitian, sangat perhatian dan otentik. Tidak, apapun yang ingin mereka lakukan, datang saja. Bahkan jika kamu pergi dan memberitahu mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelitik sudut mulutnya dan berkata, "Mengerti." Zhang Suki mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Dia menatap Long Zaitian dalam-dalam, merasa bahwa dia tidak bisa memahami pria di depannya. Karena instruksi ketua, dia juga mengetahui identitas dan latar belakang Long Zaitian. Menantu yang datang ke rumah selama 5 tahun, makan nasi lunak selama 5 tahun. Tetapi siapa yang mengira bahwa keterampilan orang ini akan sangat menakutkan? Dengan kata lain, ini bisa digambarkan hanya sebagai menakjubkan. Terima kasih, Paman Zhang. Saya sudah makan hari ini, tetapi saya telah membuat Anda kesulitan. Segera setelah Anda menebusnya, Wang Chonglin akan mengurusnya. Long Zaitian menatap Paman Zhang dan berkata dengan nada meminta maaf. Mudah membicarakannya, selama itu tidak menyakiti Tuan Long. Zhang Suki sangat sopan dan otentik. Memikirkan keterampilan mengerikan Long Zaitian, kekagumannya pada Long Zaitian menjadi lebih serius di hatinya. Ya, kita sudah makan, dan kita akan pergi sekarang. Mari kita selesaikan tagihannya. Long Zaitian menjawab dan berkata, "Baik, mari ikuti saya." Zhang Suki menanggapi dan memimpin di depan, membawa Long Zaitian ke meja depan, dan pergi ke kasir. Setelah tagihan diselesaikan, Long Zaitian membawa Li Ping dan yang lainnya kembali ke mobil. Gu Qinglian duduk di kopilot, sementara Long Xiaoxi dan Li Ping Long Yuner duduk di barisan belakang. "Xiao Tian, aku dengar, orang-orang itu tampaknya sangat kuat. Jika kamu memperlakukan mereka seperti ini, apakah mereka akan menyerangmu dari belakang?"
Pada saat ini, Li Ping masih sangat khawatir tentang yang asli. Meskipun putranya bisa bertarung, dia tidak tahan di belakang. Orang-orang dari keluarga ini menggunakan cara apapun untuk membalas dendam. Tentu, tapi tidak ada gunanya. Long Zaitian menjawab dengan sangat rapi, tetapi Li Ping bahkan lebih khawatir ketika dia mendengar kata. Tentu. Bab 164. Ini adalah bagaimana menyelesaikannya. Li Ping sangat khawatir dengan terowongan itu, dan dia tidak menyangka bahwa kejadian hari ini akan begitu besar. Jika kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada putranya, dia tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidupnya. Ya, tapi itu tidak berguna. Artinya, bahkan jika mereka menyusahkanku, aku bisa mengatasinya. Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anakmu, tidak perlu takut pada keluarga kecil Wang. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata. Dibandingkan dengan wajah cemas Li Ping, wajah Long Zaitian tersenyum dan acuh tak acuh, seolah-olah menurut pendapatnya, semuanya bukan apa-apa. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian tidak bisa menahan pandangan kosong kepada Long Zaitian. Keluarga Wang tidak sederhana. Keluarga Wang adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang. Ini adalah keluarga bisnis di permukaan, keluarga seperti itu tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. 3 keluarga besar di kota Linjiang adalah keluarga terkaya selain keluarga Qin. Selain kekayaan, kekuatan lain tidak boleh dianggap remeh. Anda harus tahu bahwa keluarga dengan banyak kekayaan, jika hanya memiliki kekayaan tanpa kekuatan untuk melindunginya, maka semuanya adalah ilusi. Bu, jangan khawatir, kakak bukan orang yang sembrono. Wanita tua itu terlalu menjijikkan, dia pantas mendapatkannya. Long Yuner juga penuh kebencian dan otentik. Memikirkan penampilan Kaiseng Mei yang arogan dan mendominasi, dia merasa sedikit marah di hatinya. Memikirkan akhir Kaiseng Mei, dia merasa jauh lebih lega. Jika bukan karena kakak laki-laki mereka menjadi kuat hari ini, merekalah yang akan sial. Jika bukan karena Long Zaitian mereka tidak akan tahu penghinaan macam apa yang akan mereka derita. Oleh karena itu, meskipun Kaiseng Mei sangat menderita, dia sama sekali tidak bersimpati pada wanita seperti itu. Jangan khawatir, Bibi, dia bukan anak kecil lagi, dia akan menangani hal-hal ini dengan baik, kamu dapat yakin. Gu Qinglian juga meyakinkannya bahwa dia memiliki pemahaman tentang latar belakang Long Zaitian. Apakah itu keluarga Sun atau kejatuhan keluarga Guo? Meskipun Long Zaitian tidak terlibat langsung, dia bisa merasakan bahwa Long Zaitian ada di dalamnya. Peran yang sangat penting. Itulah yang kamu katakan, tapi ya Tuhan, kamu masih harus berhati-hati. Di masa depan, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu dapat menahannya selama kamu bisa. Kamu dapat mempertahankan ketenangan untuk sementara waktu, dan jangan menyinggung orang jika. Li Ping masih sangat gelisah, dia hanya tahu bahwa Long Zaitian bisa bertarung, dan memiliki beberapa koneksi yang kuat. Dia tidak tahu apa-apa lagi, jadi dia masih khawatir. Bu, jangan khawatir, aku yang memegang kendali. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu, dan aku akan merepotkanmu untuk merawat ayah dalam 2 hari ke depan. Stand sarapan akan ditutup untuk saat ini. Keluarga tidak kekurangan uang sekarang, beritahu saya jika Anda kekurangan uang. Titik. Petik 2. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata lagi. Oke, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Kamu tidak dapat menggunakan uangmu sepanjang waktu. Ketika ayahmu pulih, aku akan berurusan dengan kios sarapan. Li Ping langsung setuju. Segera, kendaraan berhenti di depan rumah sakit Long He. Aku juga ingin mengirim Yuner ke sekolah, jadi aku tidak akan naik dulu. Katakan saja pada ayah bahwa aku akan mengirim Yuner ke sekolah. Long Zaitian tidak turun dari mobil, tapi berkata pada Li Ping. Oke, tidak perlu naik, masalah, aku akan mengatakan itu padanya. Li Ping juga mengangguk. Jika ibu menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, hubungi saja aku. Long Zaitian berkata lagi, dia selalu sedikit khawatir membiarkan orang tuanya tinggal di tempat ini. Lagi pula, mereka berdua sudah tua, dan keduanya berusia 50-an dan 60-an. Orang tua itu masih memiliki banyak ketidaknyamanan di luar. Dimengerti, rumah sakit ini sangat bagus. Masalah apa yang bisa saya alami? Ibu bukan anak kecil, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Pergilah dan jangan buang waktu. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum, merasa hangat di hatinya, dan kemudian berjalan menuju rumah sakit. Long Zaitian juga menyalakan mobil dan mengirim Long Yuner ke Universitas Linjiang, yang memakan waktu hampir setengah jam. Long Zaitian mengendarai mobil secepat mungkin, tepat pada waktunya untuk kelas Long Yuner. Setelah mengantarkan Long Yuner, ketiganya pergi ke pasar sayur lagi untuk membeli sayuran. Meskipun mereka sudah makan, Gu Yunsan dan Wang Mei dari keluarga belum makan. Long Zaitian tidak peduli dengan Wang Mei, tapi dia tidak pernah membenci Gu Yunsan. Keluarga Wang adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang. Ini berbeda dari keluarga Guo dan keluarga Sun. 3 keluarga besar di kota Linjiang semuanya berada di urutan kedua setelah keluarga Qin. Setelah kembali ke mobil, Gu Qinglian berkata dengan sedikit emosi. Orang biasa tidak akan berani memprovokasi keberadaan seperti keluarga Wang,
tetapi Long Zaitian membuat Wang Chonglin dan istrinya sengsara hari ini. Menurut kepribadian keluarga Wang, mereka pasti tidak akan menyerah. Jadi bagaimana, jika keluarga Wang akan menjadi keluarga Sun berikutnya, atau keluarga Guo berikutnya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian tidak membantah. Penghancuran keluarga Sun dan keluarga Guo dalam semalam membuatnya merasakan keanehan Long Zaitian. Dia bahkan berpikir bahwa penghancuran keluarga Guo dan keluarga Sun tampaknya dibenarkan. Tapi penyebab utama kejatuhan yang sebenarnya hanyalah Long Zaitian saja. Long Zaitian, siapa kamu sebenarnya? Gu Qinglian menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan lembut. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, tetapi mengemudi dengan penuh perhatian, tampaknya tidak berencana untuk menjawab pertanyaan Gu Qinglian. Aku tahu siapa dia. Setelah keheningan yang menakutkan ini, kata-kata Long Xiaoxi datang dari kursi belakang. Mendengar ini, Gu Qinglian menatap Long Xiaoxi dengan marah. Lalu menurutmu siapa dia? Dia laki-lakimu. Long Xiaoxi mengedipkan matanya, dia serius. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Qinglian sedikit terdiam, dan wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Kamu satu-satunya yang berbicara omong kosong. Gu Qinglian terdiam. Paman Zhang adalah laki-laki Bibi Zhang, dan ayahku adalah laki-lakimu, untuk alasan yang sama. Long Xiaoxi berkata dengan wajah imut. Oke, kamu benar. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain menjawab. Long Xiaoxi hanya tersenyum konyol ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah berhasil dalam triknya. Ketika mobil Long Zaitian kembali ke gerbang komunitas, dia melihat Long Zaitian duduk di kursi pengemudi, dan Paman Liu, penjaga gerbang, bingung lagi. Yo, ada apa? Apa ini mobil baru? Liu Bo melihat bahwa mobil Long Zaitian berbeda lagi, dan sedikit penasaran. Yah, sudah waktunya untuk mengganti mobil. Long Zaitian hanya acuh tak acuh, dia tahu bahwa Paman Liu penasaran lagi. Kamu kaya dan mementingkan diri sendiri, beritahu Liu Bo, kapan kamu menjadi kaya? Liu Bo sangat antusias. Memenangkan lotre, 5 juta. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Dia sedikit terdiam tentang Paman Liu ini. Pada saat ini, dia hanya tidak ingin mengatakan apapun kepada Paman Liu. Apakah memenangkan lotre semudah yang kamu katakan? Begitu Liu Bo mendengar kata-kata ini, dia merasa bahwa Long Zaitian berbohong padanya. Kalau tidak percaya, tidak ada jalan lain. Tolong buka pintunya, saya mau masuk. Long Zaitian hanya tersenyum ringan. Oke, ayo masuk. Liu Bo sedikit tidak berdaya, tetapi masih membuka pintu. Bab 165. Ketika Long Zaitian sampai di rumah, sudah hampir jam 7, dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Di balkon di lantai 2, Wang Mei melihat Audi A6 merah masuk, dan bergegas turun lagi. Qinglian, mobil siapa ini? Wang Mei bertanya ketika dia melihat Gu Qinglian memegang tangan kecil Long Xiaoxi dan keluar dari mobil. Itu bukan mobilku. Gu Qinglian sedikit terdiam, Wang Mei mengambil BMW Long Zaitian, dia masih marah, dan sekarang penampilan Wang Mei jelas bukan hal yang baik. Itu bukan mobilmu, jadi kamu membelinya untuk Long Zaitian. Wang Mei mendengar kata-kata itu dan menatap Long Zaitian dengan marah. Bu, bisakah kamu berhenti bermain-main? Aku tidak membeli mobil ini. Aku tidak mampu membeli mobil dengan gajiku. Bukannya kamu tidak tahu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah lagi, dan itulah yang dia pikirkan. Gajimu tidak mampu membayarnya. Mungkinkah gaji Long Zaitian mampu membeli mobil? Kamu bahkan tidak mampu membelinya, dan Long Zaitian mampu membeli mobil seperti itu. Wang Mei membalas. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Gu Qinglian benar-benar terdiam dan bertanya dengan marah. Adikmu akan pergi bekerja. Dia belum punya mobil. Mengapa kamu mengendarai mobil yang begitu bagus ketika kamu pergi bekerja? Bukankah kamu masih punya motor listrik kecil di rumah? Cukup untuk mengendarai motor listrik kecil. Adikmu juga sudah dewasa, dan dia bahkan tidak punya mobil. Jika adikmu punya mobil, akan lebih mudah untuk mendapatkan pacar. Wang Mei menatap mobil di depannya dengan nada acuh tak acuh. Kenapa? Biarkan saya memberitahu Anda, mobil ini bukan milik saya, dan itu tidak tertulis atas nama saya. Jika Anda ingin mengambilnya, jangan memikirkannya, Anda sudah keterlaluan. Gu Qinglian mendengarkan, tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak tahan lagi, tangannya tergenggam erat, matanya yang indah sudah penuh amarah. Wang Mei juga menyadari bahwa Gu Qinglian marah, dan menahan ekspresinya sedikit. Adikmu pergi magang dan belum kembali. Kamu bisa mengemudikan mobil dulu, tapi kamu tidak terburu-buru. Wang Mei menghela nafas lega dan berpura-pura baik dan toleran. Itu tidak mungkin, kamu menyerah. Jika kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, jangan mengendarai BMW itu. Gu Qinglian berkata dengan marah. Mengambil tangan Long Xiaoxi dan memasuki ruangan, dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Karena dia adalah ibunya sendiri, jika tidak, dia tidak akan keberatan untuk memalingkan wajahnya sepenuhnya. Hei, Gu Qinglian, apa yang kamu bicarakan? Apakah begitu mudah bagiku untuk membesarkanmu?
Apa salahnya aku meminta 2 mobil? Selain itu, saudaramu adalah anakku, bukankah itu juga adikmu? Sebagai kakak seharusnya menjaga adiknya. Wang Mei mengejarnya, terlihat benar. Long Zaitian menyaksikan adegan ini dengan seringai di sudut mulutnya, dan mengikuti ke dalam ruangan. Ya, dia adikku. Aku harus merawatnya seumur hidupku, dan merawatnya seumur hidupku, kan? Dia laki-laki, laki-laki dengan tangan dan kaki. Apakah dia tidak bisa menghasilkan dengan tangannya sendiri, kan? Saya membayar uang kuliahnya. Saya telah menghabiskan setengah dari gaji saya untuk dia sejak saya mulai bekerja. Apakah itu tidak cukup? Apakah saya akan menjadi banteng dan kuda untuknya sepanjang hidupku? Gu Qinglian merasa bahwa dia akan meledak dengan kemarahan. Logika apa ini? Bagaimana mungkin ada ibu seperti itu? Kamu telah mengumpulkan pemborosan besar, pemborosan kecil, dan telah dikumpulkan selama 5 tahun. Kamu memiliki uang untuk mendukung orang luar seperti itu. Bantu saudaramu, tetapi kamu memiliki begitu banyak pendapat. Gu Qinglian, apakah kamu memiliki hati nurani? Wang Mei mengejar dan terus memarahi, sementara Gu Qinglian bersembunyi di kamar. Mendengarkan kata-kata pahit ini, dia merasa seperti akan menangis, melepas sepatunya, dan duduk di tepi tempat tidur. Kakak Qinglian jangan menangis. Ketika ayah menemukan rumah, apakah kamu dan Xiaoxi akan pindah bersama? Long Xiaoxi berbaring di pangkuan Gu Qinglian dengan wajah yang berperilaku baik. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, kemarahan di hatinya sedikit mereda, dan dia dengan sayang membelai kepala kecil Long Xiaoxi. Tapi bagaimana jika ayahmu tidak menginginkan kakak? Gu Qinglian tersenyum pahit. Tidak, ayah tidak mengatakannya, tapi ayah menyukai kakak. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya, sangat yakin. Bagaimana Anda tahu? Gu Qinglian tersenyum pahit lagi. Aku tahu. Dia bisa melihat mata kakak Qinglian dengan jelas, yang berbeda dengan mata wanita lain. Long Xiaoxi sangat keras kepala dan otentik. Gu Qinglian merasa sedikit hangat di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Kamu belum menyelesaikan pekerjaan rumahmu hari ini, lakukan sekarang. Gu Qinglian menepuk kepala kecil Long Xiaoxi, dan dia sedikit dimanjakan. Aku tahu, aku akan melakukannya sekarang, dan aku akan mengobrol denganmu setelah aku selesai. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berdiri, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang sangat penting. Yah, ayo pergi. Gu Qinglian menjawab dan berkata dengan acuh tak acuh, melihat Long Xiaoxi membuka pintu dan pergi, dia menghela nafas ringan. Perasaan depresi di hatinya memenuhi hatinya. Mengapa ini terjadi? Apa yang dia lakukan salah? Apa yang selalu memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak dia sukai? Gu Qinglian, apakah kamu bertekad untuk bersama dengan sampah itu? Kurasa kamu telah terpesona olehnya. Aku akan memberitahumu, aku akan memesan mobil ini. Kalau tidak, pergi dari sini. Pada saat ini, suara Wang Mei datang dari bawah. Mendengarkan suara ini, Gu Qinglian menutup telinganya dan duduk di tempat tidur, tampak sangat tertekan. Dia menghela nafas lega sampai suara Wang Mei menghilang. Krek, pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Long Zaitian masuk. Saya melihat pintunya tidak tertutup dan langsung masuk. Long Zaitian tersenyum sedikit dan berkata, Gu Qinglian bersandar di tempat tidur dan menjawab dengan lembut. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang buruk, jelas tidak dalam mood. Aku tidak akan memberinya mobil. Jangan terlalu menekan hatimu. Sebenarnya, aku sudah terbiasa. Aku tahu sangat sulit bagimu untuk terjebak di tengah. Pada saat ini, Long Zaitian duduk di samping tempat tidur Gu Qinglian dengan nada ringan. Mendengar ini, Gu Qinglian menghela nafas dan menutupi wajahnya dengan sepasang tangan batu giok. Setelah waktu yang lama, air mata tidak bisa berhenti mengalir dari jari-jarinya. Pada saat ini, Long Zaitian juga tahu, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia mengangkat tangan besar dan hendak mendarat di bahu Gu Qinglian, tetapi dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Pada akhirnya, tangan besar itu masih jatuh di bahu lemah Gu Qinglian dan menepuknya dengan lembut. Menangislah jika kamu ingin menangis. Aku tahu kamu. Kamu telah dianiaya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Long Zaitian tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa berkata. Dia bukan penghibur, dia hanya bisa mengungkapkan keprihatinannya dengan cara yang belak-belakan ini. Tepat ketika tangan besar Long Zaitian jatuh di bahu Gu Qinglian, Long Zaitian merasa lehernya perlahan dipeluk oleh sepasang tangan batu giok yang hangat. Angin sepoi-sepoi memasuki lengannya, dan Long Zaitian merasakan Gu Qinglian. Wajah cantik Qinglian terkubur di pundaknya. Bab 166. Segera setelah itu, air mata hangat membasahi pakaian di bahunya dan mencapai kulitnya. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya dengan lembut menepuk punggung Gu Qinglian dengan satu tangan, menenangkannya dalam diam, tersentak dan bingung. Dan air mata Gu Qinglian sepertinya tak terbendung sama sekali. Dia menangis, terisak, dan bahkan tubuhnya gemetar. Setelah waktu yang lama, isakan Gu Qinglian berangsur-angsur menjadi lebih kecil, tetapi bahu Long Zaitian sudah basah kuyup. Apakah lebih baik? Pada saat ini, Long Zaitian bertanya dengan lembut. Gu Qinglian menjawab dengan lembut, tapi wajahnya masih terkubur di bahu Long Zaitian, dan tangannya masih erat melingkari leher Long Zaitian.
Kenapa kamu tidak pergi denganku juga? Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Tiba-tiba Long Zaitian merasa bahwa wanita ini sedikit manis, dia biasanya terlihat dingin, jadi mengapa dia sangat suka menangis. Gu Qinglian masih menjawab, tapi tetap tidak bermaksud meninggalkan Long Zaitian. Jika sesuatu terjadi di masa depan, katakan saja padaku. Bagaimanapun, aku telah dimarahi selama bertahun-tahun. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Selain itu, aku sangat keras kepala, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum lagi dan berkata. Kesediaan Gu Qinglian bersedia berbicara dengannya, yang membuktikan bahwa Gu Qinglian jauh lebih baik. Gu Qinglian masih menjawab, tapi dia sedikit tergerak dan merasa hangat. Ayah, kakak Qinglian. Pada saat ini, Long Xiaoxi bergegas masuk, melihat keduanya meringkuk bersama, Long Xiaoxi tertegun. Ketika Gu Qinglian mendengar suara itu, dia dengan cepat meninggalkan Long Zaitian, dan dengan cepat menyeka air mata di wajah, berusaha membuat dirinya terlihat normal. Ayah, kakak Qinglian. Long Xiaoxi membeku di tempat, merasa ada yang salah dengan suasananya. Ada apa? Tanya Long Zaiti. Aku lapar, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Long Xiaoxi mengingat masalah serius lagi, jadi dia berbicara dengan jujur dan tegas. Kamu baru saja selesai makan, dan sekarang kamu makan lagi. Gu Qinglian berkata pada Long Xiaoxi, dan sedikit terdiam. Saya lapar, kata guru, saya dalam masa pertumbuhan, jadi saya merasa lapar. Long Xiaoxi sedikit sedih. Kalau begitu tunggu, aku akan memasak sekarang. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Bagus. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia dalam suasana hati yang baik. Sambil memegang buku kerja dan pena di tangannya, dia naik ke tempat tidur Gu Qinglian. Kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu sendiri di sini, dan aku akan turun dan membantu ayahmu. Gu Qinglian membersihkan emosinya dan berkata kepada Long Xiaoxi. Oke, aku tahu. Tanpa melihat ke belakang, Long Xiaoxi sedang duduk di tepi tempat tidur, bersandar di meja di samping tempat tidur untuk memulai pekerjaan rumahnya. Pondasi Long Xiaoxi sangat bagus, beberapa tulisan dasar, literasi, bahkan tanpa guru. Long Zaitian juga berpikir itu sangat aneh, mungkinkah ini juga diajarkan oleh Bibi Zhang di sebelah? Jika itu masalahnya, maka Bibi Zhang di sebelah agak ajaib. Long Zaitian memasuki dapur berikutnya, dan Gu Qinglian mengikuti. Mereka sudah makan di luar, dan sekarang mereka hanya memasak makan malam untuk Gu Yunsan, Wang Mei, dan Long Xiaoxi. Long Xiaoxi sudah makan, tapi Long Xiaoxi adalah pecinta makanan, dan perutnya mencerna dengan cepat. Kau menyuruhku pindah denganmu. Apa kau punya rumah di luar? Aku tidak akan pergi denganmu jika kau tidak punya rumah. Aku wanita yang sangat materialistis. Setidaknya, aku harus menyewa rumah dengan 3 kamar. Gu Qinglian cemberut dan berkata dengan sedikit arogan. Bagaimana dengan villa di puncak gunung? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Menyewa 3 kamar tidur dan 1 kamar tamu, apakah ini juga disebut tidak menghormati orang miskin dan mencintai orang kaya? Bagus. Bagus kalau bisa sewa yang lebih bagus, atau kalau punya uang bisa beli yang serupa. Jangan pikirkan villa di puncak gunung. Nenek juga ingin tinggal di puncak gunung. Ini adalah mimpinya seumur hidup. Mimpi yang belum pernah terwujud dalam hidupnya. Gu Qinglian memandang Long Zaitia dan berkata dengan marah. Meskipun Long Zaitian dan Qin Yuanlin memiliki hubungan yang baik, sebuah villa acak di puncak gunung berharga lebih dari 60 juta. Tidak peduli seberapa baik hubungannya, Qin Yuanlin tidak dapat memberi Anda 60 juta dengan sia-sia, bukan? Apalagi villa puncak bukit adalah tempat berkumpulnya orang-orang besar di kota Linjiang. Bisa tinggal di puncak gunung berarti memiliki posisi penting di kota Linjiang. Baginya, itu adalah mimpi, tapi bagiku, itu dalam jangkauan. Dia sangat buruk, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Long Zaitian agak arogan. Long Zaitian berkata bahwa wanita tua dari keluarga Gu buruk. Gu Qinglian tidak merasa ada yang salah. Dari kecil hingga dewasa, dia tidak diperlakukan oleh neneknya, dan tentu saja dia tidak memiliki perasaan terhadap nenek ini. Berhenti membual. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Apakah dokter terkenal bernama Bai Liu Qiu itu benar-benar akan muncul di rumah sakit Long He besok? Gu Qinglian bertanya lagi. Dia akan datang. Long Zaitian menjawab dengan sangat yakin. Kenapa aku merasa sedikit tidak percaya, benar-benar mengenal dokter jenius itu? Gu Qinglian masih merasa sedikit tidak percaya dan bertanya. Aku tahu. Jawaban Long Zaitian masih sangat singkat. Aku akan pergi bersamamu besok. Jika itu benar-benar yang kamu katakan, dan kamu dapat mengundang dokter jenius seperti itu, maka aku juga ingin melihatnya. Gu Qinglian berkata dengan ringan, dia juga seorang mahasiswa kedokteran, jadi dia secara alami ingin melihat dokter jenius yang legendaris. Kota Linjiang memiliki julukan yang disebut ibu kota kedokteran. Jurusan paling unggul di Universitas Linjiang adalah jurusan kedokteran. Jurusan pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat adalah salah satu jurusan teratas di negara ini. Oleh karena itu, ada banyak keluarga terkenal di kota Linjiang yang menyekolahkan anaknya untuk belajar kedokteran.
Selain itu, sebagian besar orang yang tinggal di kota Linjiang untuk kuliah atau mendaftar ke Universitas Linjiang akan memilih jurusan unggulan Universitas Linjiang. Oleh karena itu, ada lebih banyak mahasiswa kedokteran di kota Linjiang. Tentu. Long Zaitian menjawab bahwa dia tenggelam dalam memotong sayuran, sementara Gu Qinglian sedang mencuci sayuran, keduanya bekerja sama dengan mulus. Dalam 5 tahun terakhir, keduanya telah terbiasa dengan keberadaan satu sama lain sebelum mereka menyadarinya. Setelah selesai makan, Long Xiaoxi makan lagi. Long Zaitian ingin menghentikannya, tetapi tidak mungkin. Bagaimanapun, Long Xiaoxi adalah seorang pecinta makanan sejati. Qinglian, datang ke sini. Ketika Gu Qinglian menunggu Long Xiaoxi selesai makan dan hendak kembali ke kamar, dia dihentikan oleh Wang Mei. Mendengar ini, mata Gu Qinglian meredup untuk beberapa saat, dan dia melihat Long Zaitian di sebelahnya lagi, dan menghela nafas dalam hatinya. Ketika kamu kenyang, kembalilah dengan ayah dulu, dan kakak akan datang nanti. Gu Qinglian sedikit tidak berdaya. Oke, aku tahu. Long Xiaoxi memegang mangkuk di tangannya, berperilaku sangat baik dan otentik. Mendengar itu, Gu Qinglian mengikuti Wang Mei ke dalam ruangan. Apakah ada yang ingin ibu lakukan denganku? Memasuki ruangan, Gu Qinglian sedikit mengernyit, sedikit tertekan. Tidak perlu bertanya, sebenarnya, dia juga tahu apa yang dicari Wang Mei untuknya. Bab 167. Aku mencarimu untuk beberapa hal. Wang Mei duduk di samping tempat tidur, dan berkata dengan mantap. Katakan, ada apa? Gu Qinglian bertanya dengan wajah dingin. Hal pertama yang ingin dijelaskan nenek. Anda memenangkan proyek keluarga Qin. Dia berharap untuk berbicara dengan Anda tentang kembalinya kami ke keluarga dan pemulihan perawatan kami, mungkin dalam 2 hari ini. Pada saat itu, dia akan memberitahu Anda bahwa dia ingin berbicara langsung dengan Anda. Wang Mei serius. Apa lagi? Gu Qinglian bertanya lagi. Yang lain adalah mobilnya. Bahkan jika mobil itu dibeli oleh sampah, lalu apa? Dia memakan milik kita, menggunakan milik kita, dan menghabiskan bertahun-tahun untuk kita. Bukankah dia harus membayar sesuatu? Wajah Wang Mei serius dan otentik, seolah-olah itu tidak bisa dinegosiasikan. Dia baru saja membeli mobil, dan kamu sudah mengincarnya. Kamu mengambil yang sebelumnya. Sekarang kamu menginginkan yang ini. Tidak bisakah kamu pergi terlalu jauh? Bahkan jika dia berutang pada seseorang, itu berutang itu kepada saya. Dia tidak berutang apapun kepada Anda. Apakah Anda tidak tahu bagaimana Anda telah memperlakukannya selama bertahun-tahun? Berbicara tentang saat ini, Gu Qinglian menjadi marah lagi, dan merasa sedih untuk Long Zaitian di dalam hatinya. Ibuku sendiri, hal ini sudah keterlaluan, bahkan dia tidak tahan lagi. Masalah ini sebenarnya bukan hal yang paling penting. Selama kamu berjanji satu hal padaku, aku juga tidak bisa menginginkan mobil ini. Wang Mei berpura-pura sangat murah hati dan serius. Apa masalahnya? Gu Qinglian bertanya. Putra teman sekelasku akan bekerja di grup Longteng. Dia akan datang ke kota Jiang dalam beberapa hari. Kamu bisa bertemu dengannya. Kata Wang Mei lagi. Aku sama sekali tidak mengenal putra teman sekelasmu, mengapa kamu ingin bertemu dengannya? Gu Qinglian sedikit terdiam, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang akan dia lemparkan. Sebagai seorang ibu tidak lebih dari keinginan untuk mencarikan dia mertua kura-kura emas sendirian. Putra teman sekelas saya adalah orang yang kembali dari luar negeri. Dia masih muda, memiliki karir yang sukses, dan berpenampilan menarik. Dia pasti akan menjadi suami yang baik. Wang Mei tampak seperti sedang membual tentang dirinya sendiri. Apa hubungannya denganku? Gu Qinglian sangat marah, jika dia tidak menekan kemarahan di hatinya, dia akan pergi sekarang. Cepat atau lambat, kamu akan menceraikan sampah itu. Apa salahnya mencari keluarga yang baik sekarang? Tidak banyak kesempatan bagi seorang wanita untuk mengubah nasibnya dalam hidupnya. Pernikahan adalah waktu yang paling penting. Jika kamu menikah dengan pria kaya, hidupmu akan terjamin di masa depan. Apa yang salah dengan itu? Wang Mei sangat bingung. Jadi, itu yang kamu pikirkan di awal, itu sebabnya kamu menikah dengan ayah. Tapi ayah mengecewakanmu, kan? Gu Qinglian menatap Wang Mei dan bertanya. Kenapa kamu menyebut sampah itu? Awalnya, saya pikir dia bisa mengambil alih kelas orang tua itu sebelum saya jatuh cinta padanya, kalau tidak mengapa saya menikah dengannya, hehe. Karena itu, Wang Mei mencibir. Siapa yang ingin pergi kencan buta, aku tidak akan pergi. Gu Qinglian berkata dengan sangat tegas. Dia belum pernah mendengar ada orang yang akan memberikan putrinya yang sudah menikah kencan buta sepanjang hari. Itu sangat aneh dan konyol. Gu Qinglian, apa maksudmu? Selanjutnya, aku ingin bertanya padamu, kapan kamu akan menceraikan sampah itu? Apakah kamu berencana untuk menghabiskan sisa hidupmu dengan sampah ini? Apakah kamu menyukai sampah ini? Wang Mei berkata dengan sangat tajam. Saya tidak akan menceraikannya. Selama 5 tahun, saya bergaul dengannya siang dan malam, bekerja di dapur yang sama setiap hari. Selama 5 tahun, saya memintanya melakukan apa saja, dan dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. 5 tahun bersama siang dan malam, bahkan jika itu untuk seekor anjing, itu masih penuh kasih sayang. Apalagi dia adalah orang yang hidup dari daging dan darah.
Gu Qinglian berdiri dan berkata dengan sangat tegas. Anda, Wang Mei juga terkejut dengan penampilan Gu Qinglian, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Anda bertanya kepada saya apakah saya berencana untuk menghabiskan sisa hidup saya bersamanya, apakah saya menyukainya. Saya dapat memberitahu Anda sekarang. Ya, saya menyukainya. Gu Qinglian menatap Wang Mei dengan ekspresi tegas. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia sudah membanting pintu dan pergi. Pada saat ini, dia tidak ingin mendengar apa-apa lagi, dia hanya percaya pada perasaannya sendiri, dan percaya bahwa perasaannya benar. Gu Qinglian, kamu gila, apa bagusnya sampah? Jika kamu bertekad untuk bercampur dengan sampah itu, keluar dari rumah ini. Pergilah bersama dua sampah besar dan kecil, keluar dari rumah ini. Aku tidak mengakui menantu yang tidak berguna itu. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, Wang Mei sudah serak. Dari kecil hingga dewasa, putrinya tidak pernah marah pada dirinya, dan dia tidak akan pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Tapi baru-baru ini semua itu telah berubah, karena omong kosong, semuanya telah berubah. Putrinya sendiri belajar untuk berbicara kembali dan meningkatkan standar, dan Wang Mei marah dan tidak mau. Dia akan pergi. Gu Qinglian hanya menjawab dengan acuh tak acuh, rumah ini telah membuatnya semakin tercekik. Gu Qinglian tidak ingin mendengar terlalu banyak tentang sisa kata-katanya. Dia bergegas menuju kamarnya, artinya mundur dan melarikan diri, itu hanya akan menarik lebih banyak penganiayaan, lebih baik menghadapi semuanya. Apa yang salah? Segera setelah masuk ke kamar, Gu Qinglian melihat Long Zaitian menemani Long Xiaoxi mengerjakan pekerjaan rumahnya. Long Zaitian melihat bahwa wajah Gu Qinglian sedikit salah, jadi dia bertanya. Tidak ada. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi alisnya berkerut, dan itu tidak terlihat seperti apa-apa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak bicara, hanya terus berbicara dengan Long Xiaoxi. Ayo pergi, aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Setelah waktu yang lama, Gu Qinglian akhirnya tenang dan berbicara dengan nada tenang dan otentik. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang keputusan yang bijaksana, tidak terburu-buru. Baik, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ketika saya pindah di masa depan, saya akan menempati kamar sendiri, dan kemudian ayah dan kakak Qinglian akan menempati kamar bersama. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu campur aduk. Gu Qinglian dan Long Zaitian mendengar kata-kata itu. Membuat wajah merah besar, gadis kecil ini mulai menjadi iblis lagi. Mengapa saya berbagi kamar dengan kakak Qinglian? Tanya Long Zaitian. Karena Paman Zhang dan Bibi Zhang juga tinggal di kamar yang sama. Bibi Zhang berkata bahwa orang yang memiliki akta nikah dapat tinggal di kamar yang sama, dan mereka harus tinggal di kamar yang sama. Oleh karena itu, kakak Qinglian dan ayah harus tinggal di kamar yang sama. Tinggal di satu kamar. Long Xiaoxi berbicara dengan fasih, dengan penampilan yang sangat terampil. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan terdiam beberapa saat. Gadis kecil ini sangat muda, bagaimana dia bisa tahu banyak, dia benar-benar iblis kecil. Lalu mengapa kamar lain dikosongkan? Gu Qinglian dan Long Zaitian saling memandang dan bertanya lagi. Bab 168. Karena ayah dan saudara perempuan Qinglian tinggal bersama, aku akan memiliki adik laki-laki, jadi kamar yang dikosongkan adalah untuk adik-adik di masa depan. Long Xiaoxi serius. Uhuk. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan batuk, dia tersedak, gadis kecil ini benar-benar berani mengatakan apa-apa. Mendengar ini, Gu Qinglian juga tersipu menjadi kain merah, melirik Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Siapa yang ingin melahirkan adik laki-laki dan perempuan bersamanya? Aku ingin punya bayi, bukankah lebih baik memiliki adik laki-laki dan perempuan untuk bermain dengan Xiaoxi? Wajah Long Xiaoxi naif dan asli. Oke, ada banyak yang harus dibicarakan, cepat tidur, atau aku akan memukulmu. Gu Qinglian tidak bisa menahannya di wajahnya, jadi dia hanya bisa memarahi dengan ringan. Oh, aku tahu, aku sudah menyelesaikan pekerjaan rumahku, jadi aku akan tidur. Malam ini, aku akan tidur dengan kakak Qinglian. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berperilaku sangat baik dan otentik. Mengatakan itu, dia baru saja masuk ke selimut Gu Qinglian dan menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan kepala kecil. Ayah, jika Anda ingin tidur dengan kakak Qinglian, saya dapat membiarkan kakak Qinglian tidur dengan Anda selama 1 malam. Kakak Qinglian harum, dan kulit tubuhnya terasa sangat nyaman. Saya seorang gadis. Saya menyukai mereka semua. Namun, jika Anda ingin saya menyerahkan kakak Qinglian, Anda harus berjanji untuk membuatkan saya iga babi asam manis besok. Long Xiaoxi serius lagi, dan penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia merasa malu dan kesal. Kamu seorang gadis kecil, apakah aku layak ditukar dengan iga babi asam manis? Gu Qinglian berkata dengan marah. Oke, kamu bisa diam dan menunggu dengan hati-hati. Jangan sampai membuat kakak Qinglian mengusirmu. Long Zaitian cukup terdiam, dan dia tidak tahu apakah gadis ini disengaja atau tidak. Itu murni omong kosong, yang membuat keduanya merasa sangat tidak nyaman. Long Zaitian sebenarnya memiliki keinginan untuk melarikan diri.
Kamu tidur juga? Apakah kamu benar-benar ingin tidur di sini? Gu Qinglian tersipu dan berkata kepada Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu tidak menjawab, lalu pergi. Melihat Long Zaitian pergi, Gu Qinglian tiba-tiba merasa sedikit tersesat di hatinya. Oke, tidurlah. Jangan bicara lagi, aku harus pergi ke sekolah besok. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi yang mengubur kepala kecilnya di selimut. Aku sudah tidur. Long Xiaoxi membuka satu mata dan berkata. Gu Qinglian berpikir itu sedikit lucu, tetapi dia juga mematikan lampu. Tapi setelah lampu dimatikan, Long Xiaoxi berbalik lagi dan bergerak ke lengan Gu Qinglian, seolah-olah lengan Gu Qinglian sangat hangat. Gu Qinglian merasakan gadis kecil itu dalam pelukannya, tetapi hanya tersenyum lembut dan membiarkannya masuk ke dalam pelukannya. Setelah meninggalkan kamar Gu Qinglian, telepon Long Zaitian berdering. Setelah kembali ke kamar, Long Zaitian menjawab telepon yang berasal dari Lin Si. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Besok, Baili Wuqiu akan datang ke kota Linjiang. Apakah kamu siap, kakak? Lin Si bertanya di telepon. Ayahku sudah dirawat di rumah sakit Long He di kota Linjiang. Dia akan datang dan mulai menyelesaikan masalah ayahku. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Kalau begitu aku bisa yakin. Baili Wuqiu akan tiba di rumah sakit Long He pada pukul 10 besok pagi. Lin Si berkata lagi. Aku mengerti, aku akan membuat pengaturan. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Yah, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon, kakak tidur lebih awal. Di ujung telepon, Lin Si juga berkata. Long Zaitian menjawab, dan ada suara bip di ujung telepon, jelas bahwa Lin Si telah menutup telepon. Hanya saja dia baru saja meletakkan telepon, dan dua pesan lagi muncul. Hai, paman yang aneh, kapan kamu mengajariku Tai Chi? Ini adalah informasi dari Qin Xiaomeng. Ketika aku punya waktu, Long Zaitian hanya bisa sedikit asal-asalan. Kapan kamu bebas? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Aku juga tidak tahu. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Qin Xiaomeng datang dengan ekspresi menghina. Kamu memberikan waktu yang tepat. Qin Xiaomeng berkata lagi. Pergi tidur. Long Zaitian menjawab tanpa malu-malu. Hei, tidak bisa tidur, jawab pertanyaanku. Qin Xiaomeng menjawab lagi. Jangan tidur, bicaralah. Qin Xiaomeng mengetik banyak pesan ke Long Zaitian lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Long Xiaoxi merasa bahwa dia akan meledak karena marah, jadi dia memulai lagi pengeboman emoji harian. Tetapi saat ini, Long Zaitian telah menutup WeChat, dan bahkan ponselnya dimatikan. Keesokan harinya, ketika Long Zaitian menyalakan telepon dan menemukan bahwa dia memiliki ribuan pesan di WeChat, dia bahkan ingin menghapus Qin Xiaomeng secara langsung. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan, Long Zaitian mengirim Long Xiaoxi ke taman kanak-kanak. Karena dia pergi ke rumah sakit Long He dengan Long Zaitian hari ini, Gu Qinglian tidak pergi bekerja hari ini, dia juga tidak bersama Long Zaitian di pagi hari, tetapi pergi berolahraga sebagai gantinya. Long Zaitian mengirim Long Xiaoxi ke sekolah dan kembali ke rumah. Pada saat ini, hampir jam 9. Sekitar pukul setengah 10 pagi, Long Zaitian akhirnya muncul di bangsal Long Defu rumah sakit Long He. Ayah ibu, Long Zaitian masuk ke bangsal dan melihat Li Ping sedang menonton Long Defu makan, selain kaki dan kakinya, Long Defu masih bisa makan sendiri. Paman dan bibi, Gu Qinglian juga sangat sopan dan otentik. Xiao Tian ada di sini, dan Qinglian juga ada di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Kamu sibuk dengan pekerjaan, jadi kamu tidak perlu datang ke sini. Li Ping sedikit senang ketika dia melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, terutama ketika dia melihat Gu Qinglian mengikuti Long Zaitian. Dia merasa bahwa menantunya adalah pasangan yang cocok untuk putranya. Tunggu Dr. Bailey datang, saya harus berada di sana. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Apakah itu datang begitu cepat? Li Ping sedikit terkejut. Setelah mendengarkan kata-kata para dokter itu, dia juga tahu bahwa dokter jenius di mulut Long Zaitian bukanlah orang biasa. Orang biasa bahkan tidak bisa menyewa dokter jenius seperti itu. Jika putranya benar-benar dapat mengundang dokter jenius seperti itu akan luar biasa. Li Ping menghela nafas dalam hatinya. Jika tidak dapat disembuhkan, lupakan saja, dokter jenius itu sangat sulit untuk dipekerjakan, dan Anda dapat mengundangnya jika Anda mau. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa bahkan jika orang terkaya di kota Linjiang keluar, dia tidak bisa menyewa dokter ajaib itu. Pada saat ini, Long Defu di ranjang rumah sakit juga cukup menghela nafas, setelah mendengarkan kata-kata semua orang. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki harapan bahwa dia benar-benar dapat disembuhkan oleh orang yang disebut dokter jenius, karena itu terlalu sulit. Bab 169. Jika saya mengundangnya, maka itu akan segera datang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum sedikit. Gu Qinglian menatap Long Zaitian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Setiap kali dia melihat Long Zaitian menunjukkan senyum seperti itu, dia merasa bahwa semuanya pasti akan berhasil. Mungkinkah Long Zaitian benar-benar dapat mengundang dokter jenius seperti itu? Gu Qinglian memiliki beberapa keraguan di hatinya. Sudah lewat jam 9. Jika dokter jenius seperti itu datang,
dia pasti harus pamer, tapi sekelilingnya masih sepi. Apalagi ketika dokter jenius seperti itu datang, rumah sakit pasti belum menerima berita sebelumnya, tidak ada pemberitahuan dari rumah sakit, artinya tidak ada kabar bahwa dokter jenius itu akan datang. Hei, paman aneh, apa kamu sudah keterlaluan? Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kamu selalu tidak membalas pesanku. Aku sudah mengirimimu banyak pesan, tapi kamu masih tidak membalas. Pada saat ini, suara arogan datang dari luar. Begitu saya mendengar suara ini, saya tahu bahwa Qin Xiaomeng yang berteriak. Di rumah sakit ini, selain Qin Xiaomeng, siapa lagi yang berani berteriak seperti itu? Benar saja, suara itu datang kepada orang-orang, Qin Xiaomeng baru saja masuk, dan melihat Li Ping dan Gu Qinglian di bangsal, dia sedikit pengecut, dan merasa bahwa dia agak terlalu sombong. Kakak ipar yang baik, paman yang baik, bibi yang baik. Qin Xiaomeng berubah menjadi burung puyuh dalam hitungan detik dan menyapa satu persatu, dan semua orang juga menyapanya. Kamu mengirimiku lebih dari 1000 emoji. Long Zaitian sedikit terdiam. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membalasku? Kamu tidak membalasku, dan bahkan ingin menghapusku, kan? Kamu orang yang sangat jahat. Seperti Jalang, kamu ingin menghapus WeChat orang dan menghapus informasi kontak orang di setiap belokan, benar-benar bosan. Qin Xiaomeng berkata dengan ekspresi tidak senang. Jika dia tidak bisa mengalahkan Long Zaitian, dia bahkan ingin bergegas untuk memberi Long Zaitian palu harimau. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan menatap Long Zaitian dengan penuh arti, dan Long Zaitian tiba-tiba merasa tidak nyaman. Di tengah malam, bukankah aku akan tidur? Long Zaitian membuang muka dan menjelaskan. Ya, saya mengerti. Anda tidak perlu menjelaskan. Yang mengerti tidak perlu menjelaskan, dan yang tidak mengerti tidak perlu menjelaskan. Qin Xiaomeng merasa jengkel, dan bahkan merasa ada masalah dengan sirkuit otaknya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia terdiam lagi. Apa yang dikatakan Qin Xiaomeng hanyalah kata-kata. Sirkuit otaknya sangat aneh sehingga dia tidak bisa memahaminya. Uhuk-uhuk, paman, bibi, dan ipar itu, apakah kamu sudah sarapan? Kalau belum, aku akan ambilkan di sana. Qin Xiaomeng menyesuaikan pikirannya, terbatuk ringan, dan berkata, aku sudah makan, aku sudah makan. Terima kasih, aku benar-benar mengganggumu, gadis kecil yang imut. Ketika Li Ping mendengar ini, dia juga agak bersyukur. Dia tahu bahwa identitas Qin Xiaomeng tidak sederhana. Bahkan rumah sakit Long He adalah milik keluarganya. Dia sedikit tersanjung sebagai seorang ibu yang begitu baik kepada putranya. Tidak apa-apa, aku belum makan, aku harus makan dulu. Qin Xiaomeng melakukannya lagi, tepat ketika dia akan berbalik, dia memikirkan sesuatu. Omong-omong, dokter jenius itu, apakah dia benar-benar datang hari ini? Kapan tepatnya? Qin Xiaomeng bertanya, sebagai pemilik rumah sakit Long He dan bos Long Zaitian, dia merasa memiliki alasan untuk peduli dengan hal-hal ini. Seharusnya segera, dia akan berada di sini jam 10. Long Zaitian melihat waktu dan berkata, saya dengar dari dokter di rumah sakit, dokter jenius itu sangat sombong, dan orang biasa tidak bisa memintanya. Apakah Anda yakin dia akan benar-benar datang? Di rumah sakit, belum ada pemberitahuan bahwa dokter dari rumah sakit lain telah datang berkunjung. Buddha sebesar itu, mustahil untuk tidak memberitahu sebelumnya. Qin Xiaomeng sedikit ragu dan otentik, dan dia tidak terlalu percaya kata-kata Long Zaitian di dalam hatinya. Meskipun identitas dan asal Long Zaitian misterius. Jika dia bisa pergi dengan cara yang biasa, dokter ajaib macam apa dia? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Oke, kalau begitu, aku akan makan dulu. Seharusnya sudah hampir jam 10. Ketika saat itu tiba, aku benar-benar ingin melihat seberapa berbakat yang disebut dokter jenius itu. Qin Xiaomeng mengangguk, berkata lagi, lalu berbalik untuk pergi. Nona, Qin Xiaomeng baru saja keluar ketika suara seperti itu datang dari luar. Rupanya seseorang dari rumah sakit menyambut Qin Xiaomeng. Karena hari ini, saya telah keluar masuk rumah sakit Long He dari waktu ke waktu, dan semua orang akrab dengan wanita tertua dari keluarga Qin ini. Meskipun dia memiliki identitas wanita tertua dari keluarga Qin, dia tidak memiliki aura generasi kedua yang kaya. Dia sopan kepada orang lain, sehingga para dokter di rumah sakit umumnya memiliki kesan yang baik tentang Qin Xiaomeng. Setelah semburan salam, pintu bangsal didorong terbuka. Orang pertama yang masuk adalah Liu Zhensheng, Direktur Departemen Ortopedi. Begitu dia masuk, dia hanya membuat isyarat undangan. Jelas, ada orang yang lebih besar di belakangnya. Segera, Xie Changlin masuk, dan sekelompok magang mengikuti di belakang Xie Changlin. Meskipun dia adalah dekan rumah sakit Long He, dia masih bersikeras untuk membawa pekerja magang ke bangsal setiap hari untuk mendiskusikan dan memeriksa kondisi berbagai penyakit. Itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak siswa di rumah sakit. Halo Tuan Long, selamat pagi semuanya. Pada saat ini, Liu Zhensheng adalah orang pertama yang menyapa. Bagaimanapun, orang-orang di bangsal ini kurang lebih terkait dengan Qin Xiaomeng, dan mereka semua adalah eksistensi yang tidak dapat dia singgung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu,
mereka juga mengangguk kepada Liu Zhensheng sambil tersenyum, yang dianggap sebagai salam. Saya baru saja mendengar dari Tuan Long bahwa Dokter Jenius akan tiba pukul 10. Xie Changlin berjalan ke Long Defu dan memeriksa Long Defu, lalu bertanya dengan acuh tak acuh tanpa melihat Long Zaitian. Ya, pada jam 10, dia sangat tepat waktu. Jika dia mengatakan itu jam 10, itu jam 10, dan itu tidak akan lebih. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan sangat yakin. Untuk kepercayaan diri Long Zaitian yang tidak masuk akal, para pekerja magang itu menggelengkan kepala. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu bahwa mereka sangat tepat waktu, dan bahwa kamu sangat akrab dengan Dokter Jenius itu? Anggota keluarga ini, jangan lupa taruhan kemarin. Saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang yang tidak punya uang. Anda seharusnya tidak peduli dengan uang kecil itu, dan apakah Anda akan membayar biaya hidup siswa kami yang miskin? Pada saat ini, salah satu magang berkata, Long Zaitian memiliki kesan tentang orang ini, Xie Changlin sepertinya memanggilnya Xiao Qian. Xiao Qian sebenarnya sangat mengerti di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat memiliki hubungan dengan keluarga Nona Qin tertua kekurangan uang, dan hubungan antara dia dan keluarga Nona Qin tertua sangat baik hari itu. Itu wajar, saya bersedia mengakui kekalahan, tidak ada yang perlu dikatakan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecil. Meskipun pekerja magang ini dan Xie Changlin tidak begitu mempercayai kata-katanya, kesannya terhadap orang-orang ini tidak buruk. Sebagai dekan, dia juga dapat membawa magang bersamanya, dan dengan begitu banyak pekerja magang melakukan putaran, dapat dilihat bahwa reputasi etika medis Xie Changlin tidak buruk. Bab 170. Kaki Long Defu, tidak ada tanda-tanda kerusakan saat ini. Tetapi dalam jangka panjang, kerusakan tidak bisa dihindari. Jika Dokter Jenius tidak datang hari ini, maka operasikan sesegera mungkin. Setelah Xie Changlin memeriksa, dia sedikit mengernyit dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Meskipun kesombongan Long Zaitian membuatnya sedikit jijik. Bagaimanapun juga dia adalah seorang dokter, dia harus melakukan tugasnya dengan baik, dan tidak bisa bertindak berdasarkan emosi pribadi. Anda dapat yakin, dia akan datang, kecuali jika jatuh di tengah jalan, kemungkinan tabrakan sangat kecil. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan berkata, Guru Xie, sekarang sudah hampir jam 10, mengapa kita tidak menunggu di sini untuk melihat apakah dokter ajaib itu benar-benar ada di sini? Xiao Qian memberi saran, ini bagus. Jika itu benar-benar datang, kita juga bisa menyaksikan sikap Dokter Jenius itu. Jika tidak datang, kita akan menyaksikan realisasi taruhannya. Tidak masalah. Sekarang setelah putaran bangsal selesai, aku benar-benar ingin melihat kegembiraannya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga setuju. Jelas, semua orang sangat tertarik dengan taruhan ini, atau yang disebut Dokter Jenius. Faktanya, setiap orang sangat jelas dalam hati mereka bahwa yang disebut Dokter Jenius mungkin datang. Ketika dokter dari rumah sakit lain datang ke rumah sakit Longhe, mereka semua harus melapor terlebih dahulu. Bahkan jika Dokter Jenius itu sedikit istimewa, dia seharusnya tidak memiliki berita sama sekali, kan? Jika seorang Dokter Jenius datang ke kota Jiang, tidak boleh ada laporan yang berlebihan, bahkan jika tidak ada laporan yang berlebihan, rumah sakit Longhe harus diberitahu terlebih dahulu. Xie Changlin mendengarkan kata-kata semua orang dan menganggapnya masuk akal, jadi dia mengangguk. Saya mendengar bahwa Dokter Jenius itu berusia awal 30-an, dan keterampilan medisnya sangat bagus. Sebagai rekan kerja, dia masih ingin bertemu dengannya. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Anda dapat melihat kaki pasien ini sekarang, dan semua orang dapat mendiskusikannya satu sama lain, memeriksa laporan secara komprehensif, dan memberikan pendapat Anda. Xie Changlin berkata lagi, magang di belakangnya juga sangat patuh. Lagi pula, di rumah sakit lain, tidak ada operasi seperti dekan secara pribadi memimpin siswa. Xie Changlin dari rumah sakit Longhe adalah pengecualian. Dia tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi dia juga bersedia berkomunikasi dengan dokter muda. Dia membawa siswa ke bangsal setiap hari untuk mendiskusikan penyakit mereka. Di Universitas Linjiang, banyak mahasiswa kedokteran ingin masuk rumah sakit Longhe untuk magang. Karena perawatan di rumah sakit Longhe sangat baik, dan di sisi lain karena sikap rumah sakit Longhe terhadap dokter muda. Bahkan dekan secara pribadi dapat memimpin mahasiswa dan magang. Di rumah sakit seperti itu, suasana belajar secara keseluruhan dan suasana medis secara keseluruhan tidak akan terlalu buruk. Long Defu sedikit tidak nyaman berbaring di tempat tidur dikelilingi oleh begitu banyak dokter, tapi tidak apa-apa. Di bangsal yang begitu baik, dengan begitu banyak dokter profesional yang merawatnya, dia tidak menginginkan apapun. Ini semua karena putranya memiliki kemampuan. Dulu dia tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Sekarang dia dirawat dengan alasan yang bagus. Tidak peduli apakah kakinya bisa diselamatkan atau tidak, dia mengakuinya. Bagaimanapun, dia melihat bahwa anaknya menjanjikan. Xie Changlin sibuk dengan sekelompok dokter. Li Ping juga duduk di sebelah Long Defu, mendengarkan apa yang sedang dibicarakan para dokter. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan dokter. Ketika Long Defu haus, dia bisa memberinya air, atau memiliki kebutuhan, dan dia juga dapat membantu.
Long Zaitian dan Gu Qinglian duduk di tempat tidur lain, yang diatur untuk keluarga pasien. Hanya bangsal senior rumah sakit Long He yang akan mengatur tempat tidur seperti itu untuk keluarga pasien. Ini jam 10 kurang 10 menit. Akankah dokter jenius itu benar-benar datang? Gu Qinglian dan Long Zaitian duduk berdampingan, dia mencondongkan tubuh ke arah Long Zaitian dan bertanya dengan suara rendah. Itu akan datang, katanya jam 10, itu jam 10, dia selalu sangat tepat waktu. Long Zaitian hanya acuh tak acuh dan sangat percaya diri. Hei, apa yang kalian semua lakukan di sini? Petik 2. Pada saat ini, Qin Xiaomeng juga kembali dan menemukan bahwa ada banyak orang di sini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona, kami ingin melihat sekilas dokter ajaib itu. Ya, ya, pria ini mengatakan bahwa ada dokter ajaib yang datang, kita akan menunggu dan melihat. Dia bilang akan datang jam 10, dan tinggal 10 menit lagi. Mari kita tetap di sini dan melihat-lihat. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menanggapi dengan banyak bahasa. Mata Qin Xiaomeng jatuh pada Long Zaitian ketika dia mendengar kata-kata ini. Mengapa orang ini merasa semakin tidak dapat diandalkan? Masih ada 10 menit sampai jam 10. Orang ini juga mengatakan bahwa dokter jenius itu tepat waktu pada jam 10, tidak memihak dan sangat tepat waktu. Pada saat ini, Xie Changlin dan Liu Zhensheng juga datang dan menyapa Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, tetapi sedikit mengangguk, dan menyapa. Hei, Paman aneh, ini sudah jam 10 kurang 10 menit. Akankah dokter jenius itu datang? Bisakah kamu melakukannya? Jangan menyombongkan diri jika tidak bisa. Itu terlalu memalukan. Pada saat ini, Qin Xiaomeng juga mulai ragu. Itu akan datang, jangan khawatir. Long Zaitian menjawab 4 kata, melihat waktu, 5 menit telah berlalu, dan sudah jam 10 dalam 5 menit. Ini benar-benar membual. Ini 5 menit sampai jam 10. Tidak mungkin datang, tidak ada dokter ajaib. Bagaimana bisa anggota keluarga ini bercanda tentang kondisi keluarganya, sungguh. Benar, bagaimana bisa seorang dokter jenius begitu mudah untuk dipekerjakan? Apakah menurutmu dokter jenius itu adalah kubis Cina, dan ada di mana-mana? Pada titik ini, semua orang sudah yakin bahwa yang disebut dokter jenius tidak akan datang. Dokter jenius akan datang, dan harus ada panggung bagi dokter jenius untuk datang. Anda tidak bisa berjalan. Dokter jenius seperti itu terlalu tidak populer. Din, itu tidak baik, Din. Pada saat ini, seorang perawat kecil bergegas masuk dengan panik, terengah-engah. Ada apa? Apa yang kamu lakukan dengan panik? Melihat ini, Xie Changlin sedikit mengernyit, sedikit tidak puas. Dia selalu mengajarkan kepada orang-orang di bawahnya bahwa dia tidak boleh panik ketika menghadapi hal-hal, terutama di tempat seperti rumah sakit. Dia tidak boleh melakukan kesalahan saat sibuk. Melihat perawat kecil bergegas masuk dengan panik, mata semua orang terfokus pada sisi ini. Di bawah. Perawat kecil itu kehabisan napas dan tidak bisa berbicara sepenuhnya. Ini membuat orang-orang di sekitarnya cemas. Apa yang akan Anda katakan? Apa yang terjadi? Dan mengapa Anda begitu panik? Jangan khawatir, gadis kecil, datang dan minum air dulu. Pada saat ini, Li Ping sangat perhatian dan menyerahkan secangkir air matang. Perawat kecil itu mengambilnya, meminumnya dalam sekali tarikan napas, menepuk-nepuk dadanya, dan akhirnya merasa diluruskan. Sekarang kita bisa mengatakan apa yang terjadi. Xie Changlin sedikit terdiam, apa yang bisa membuatmu begitu cemas?